Nah, ya, kita kembali bertemu malam ini untuk kita belajar firman Tuhan sebentar melalui Zoom, dan kiranya yang kita pelajari boleh membangun iman kita dan juga menambah wawasan, dan buat kita boleh mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya, sekali lagi pembinaan iman kita melalui saat teduh setiap pagi jangan sampai terlewatkan, dan melalui pertemuan Zoom ini yang kita adakan seminggu sekali setiap Jumat. Kalau ada halangan ya bisa kita atur lagi berikutnya. Ya, Kak Sinta sudah pulang kerja, sudah baik, nggak ngantuk. Oke, kita mulai dengan berdoa. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dari awal sampai selesainya. Semuanya boleh lancar. Fasilitas yang kami gunakan tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan yang kami pelajari boleh jadi berkat bagi kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, kita yang lalu sudah menyelesaikan tentang 10 hukum perintah Tuhan. Kemudian kita sudah masuki juga mengenai pencobaan Tuhan Yesus. Yang pertama yang lalu batu menjadi roti, kemudian yang sekarang pencobaan yang kedua. Nah, pencobaan yang kedua itu adalah ketika Tuhan Yesus dibawa oleh iblis naik ke bait suci. Apa yang terjadi? Di sini saya beri judul, Jatuhkanlah Dirimu. Saya baca di Matius 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Hubungan itu atap. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Menatang itu menggendong. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Jadi, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci, di atapnya. Jadi kalau atapnya bangsa Israel itu jangan dibayangkan seperti atapnya orang-orang yang tinggal di Gresik apa di Surabaya, yang atapnya miring itu, genteng seperti yang isinya genteng-genteng itu. Bukan, tapi di sana atasnya bait suci, atasnya rumah itu berbentuk kotak, tembok yang ada di atas. Jadi Tuhan Yesus bisa berdiri di atasnya. Nah, apa artinya dari pencobaan yang kedua ini, bahwa Tuhan Yesus ya, diajak naik ke atas bait suci, kemudian diminta menjatuhkan diri. Jatuhkanlah dirimu. Nanti malaikat akan menggendong kamu dengan sendirinya, otomatis. Ya memang bisa jadi demikian. Kalau Tuhan Yesus menjatuhkan diri, malaikat akan segera datang, tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Ya, ini pengantarnya adalah bahwa sebelum memulai pelayanan, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Untuk apa? Menguji karakter dan kekuatan imannya. Jadi sebelum memulai pelayanan, dia diuji karakternya. Sebelum kita melayani Tuhan, Tuhan pun juga menguji karakter kita. Ketika nanti Nara melayani Tuhan, Kak Sinta melayani Tuhan, karakter kita diuji dulu dengan situasi sehari-hari. Kalau iman kita sudah kuat, baru kita bisa melayani orang lain. Kita bisa ngomong ke orang lain, kamu jangan mudah marah ya, karena kita sebelumnya juga sudah diuji oleh Tuhan, sehingga tidak marah. Demikian juga dengan kita sebelum masuk dalam pelayanan. Tuhan izinkan ada proses yang kita alami, sehingga siap dan tidak mudah jatuh ketika melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita sendiri masih marah-marah terus ngomongi orang lain. Kita diuji karakter kita. Nah, jadi ada serangan yang kedua dari iblis. Setelah pencobaan pertama yang lalu kita pelajari, ubah batu ini jadi roti. Nah, Tuhan Yesus kan berhasil. Dia tidak ikuti kemauan iblis. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus diminta menjatuhkan diri. Apa pembelajarannya? Yang pertama yaitu hati-hati dengan kesombongan. Nah, Kak Sinta baca Amsal 18 ayat 12.
Amsal 18 ayatnya yang ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, pencobaan kedua, iblis itu membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci, ke atas bait Allah. Hal ini menandakan bahwa iblis mau membuat Tuhan Yesus menjadi pribadi yang tinggi hati, yang sombong. Karena di atas dia ada di tempat yang tinggi, ya, tapi di bait Allah. Berkaitan dengan sombong rohani, merasa suci dan merasa benar. Jadi kita akan dibawa pada situasi yang kita ini sama iblis dibawa pada situasi kesombongan. Tanpa kita sadari, iblis seringkali membuat kita menjadi sombong, keangkuh, tinggi hati. Firman Tuhan yang dibaca tadi, orang yang tinggi hati, akhirnya apa? Hidupnya hancur. Kita diberikan kebanggaan diri sendiri, bahwa kita merasa bisa mengerjakan segala sesuatu. Kadang-kadang kita dengan mudah berkata, kalau bukan karena saya, nggak bisa pekerjaan terselesaikan. Kalau bukan karena saya, nggak bisa tugas-tugas ini bisa beres. Kalau saya nggak bekerja, keluarga ini nggak bisa saya hidupi atau apapun. Saya memang ahlinya di bidang ini, pengalaman saya banyak. Itu adalah tinggi hati. Tanpa sadar ketika kita berhasil atau mengalami sesuatu, dibawa sama iblis untuk kita apa? Pada situasi sombong, angkuh, angkuh itu merasa benar dan tinggi hati. Tinggi hati itu merasa lebih dari yang lain. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan, kalau tinggi hati akan mendahului kehancuran. Nah, orang yang tinggi hati merasa bahwa segala sesuatu bergantung pada dia. Orang yang sombong bisa kita temui di sekolah, prestasinya unggul dan hasil karyanya sempurna, sombong. Orang sombong juga bisa ditemui di pekerjaan karena merasa paling berjasa dalam pekerjaan tersebut. Orang sombong juga bisa ditemui di pelayanan. Tanpa dia, pelayanan nggak berjalan. Dan berkata seperti itu. Orang sombong bisa ditemui di keluarga. Karena tanpa dia, keluarga tidak akan aman. Dan sebagainya. Lalu bagaimana? Lawan kesombongan dengan kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, jadi, memiliki kerendahan hati. Orang rendah hati itu apa? Bahwa dia merasa bahwa yang dia capai ini masih belum ada apa-apa. Dia tidak akan mengakui dirinya sendiri, meskipun dia yang banyak bekerja dan menyelesaikan. Misalkan Nara, tugas kelompok, Nara yang banyak mengerjakan dibanding teman-temannya. Tapi ketika dikumpulkan akan merasa bahwa, oh ini tugas bersama, ini sama-sama ngerjakan. Meskipun orang lain tahu bahwa Nara mengerjakan. Atau misalkan Kak Sinta di tempat kerja juga begitu, mengerjakan semuanya, selesai dengan baik. Lalu merasa bahwa, oh saya masih belajar, belum ada apa-apa. Poin pertama ini mengajarkan kita untuk punya kerendahan hati. Jangan sombong, meskipun kita ada posisi kedudukan yang tinggi. Jangan sombong meskipun banyak harta. Jangan sombong karena keberhasilan yang kita raih. Bersikap sewajarnya saja dan memandang peran orang lain sebagai bagian yang kita. Nah ini, Nara baca Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Filipi pasal 2. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, baliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Iya, firman Tuhan mengajarkan sebaliknya yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Nah, sementara sekarang ini dunia mengajarkan bahwa kita mengunggulkan diri sendiri. Tapi firman Tuhan mengajarkan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jadi berkata, oh bukan ini bukan karena saya, kok ini semua yang bertugas. Ini hasil karya bersama. Oh ini dia kok yang menyelesaikan, saya bukan apa-apa. Itu adalah ciri-ciri orang yang rendah hati.
Jadi tidak mengunggulkan diri sendiri. Di sini saya beri contoh kesombongan peristiwa kapal Titanic. Dan pernah tahu, pernah baca, kapal Titanic dibangun sedemikian bagus tahun 1912. Dibangun sedemikian megah, mewah. Satu-satunya kapal yang paling kuat. Sampai pemiliknya, pembuatnya berkata, kapal ini tidak akan ada yang bisa menenggelamkan. Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan. Dia dengan sombong berkata seperti itu. Dalam perjalanan semua senang, semua tertawa, semua gembira. Menikmati keindahan kapal itu. Minum-minum, makan-makan, dan sebagainya. Sampai satu malam, kita tahu ceritanya, kapal itu menabrak gunung es. Nah, jadi gunung es itu apa? Di puncaknya kelihatan sedikit, tapi di bawah itu gunung es, tapi nggak kelihatan. Sehingga tidak disadari kapal itu menabrak Titanic, tenggelam, dan banyak orang yang meninggal di peristiwa itu. Hanya karena kesombongan seseorang yang berkata bahwa, oh ini karena kerja keras saya, kapal ini aman, tidak akan bisa tenggelam. Tuhan pun nggak akan bisa menolong. Akhirnya Titanic pun tenggelam. Jadi jangan sombong, belajar memiliki kerendahan hati. Iblis akan membawa kita pada kesombongan. Kalau sudah berhasil menyelesaikan sesuatu, atau punya banyak uang. Nah, orang kalau punya banyak uang biasanya sombong. Nah ini saya bisa. Kalau bukan karena saya nggak mungkin terjadi. Kalau saya nggak bayari, oh, nggak bisa. Nah, itu seringkali terjadi seperti itu. Hati-hati dengan kesombongan. Poin yang kedua, bukan hanya kesombongan, tapi yang kedua, iblis selalu ingin kita jatuh secara rohani. Kak Sinta, baca 2 Raja-Raja 1 ayat 9. Dua Raja-Raja pasal 1 ayat 9. 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-9. Sesudah itu disuruh nyala kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Ya, jadi waktu itu ada Raja Israel, yaitu eh, Raja Ahasia. Ya, Ahasia waktu itu sedang sakit, dan dia menyuruh anak buahnya untuk datang kepada Nabi Elia yang ada di atas gunung. Nabi Elia di atas gunung, di puncak gunung berdoa. Nah, ada 50 orang pasukan yang diperintahkan untuk membawa Elia itu. Mereka berkata, hai abdi Allah, turunlah. Sementara iblis berkata pada Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu. Jadi apa artinya bahwa iblis tidak suka dengan anak-anak Tuhan yang mau serius secara rohani. Dia lebih suka untuk menjatuhkan atau menurunkan. Kalau kita makin rohani, makin serius dengan Tuhan, itu iblis nggak suka. Dia lebih suka untuk kita apa? Jatuh, untuk kita biasa-biasa saja. Untuk kita mengalami situasi-situasi yang biasa. Kadang-kadang tanpa kita sadari, iblis itu membujuk kita untuk jatuh dan turun. Dia berkata pada kita, contohnya begini, sudahlah, tidak usah rohani, biasa-biasa saja. Apa nanti kamu mau jadi pendeta? Atau buat apa baca firman Tuhan setiap hari? Nggak ada gunanya. Hidupmu juga masih saja, sama saja. Atau kalau mau berdoa, nggak usah berdoa. Buat apa berdoa? Ya sama saja. Nggak makan ya, nggak berdoa pun ya masih makan. Bangun tidur nggak perlu berdoa dan sebagainya. Jadi sudah capek, nggak usah berdoa atau apapun. Jadi iblis akan menyuruh kita untuk turun. Artinya apa? Tidak melakukan hal yang rohani. Kita dibuat untuk males mengerjakan hal-hal yang. Jangan terbawa oleh arus dunia. Firman Tuhan mengatakan supaya kita makin menyala dan mengobarkan roh kita. Nara bisa baca Roma 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11.
Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya, jadi kalau iblis membujuk kita untuk turun, untuk jatuh, gak usah serius dengan hal yang rohani, biasa-biasa saja. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kerajinanmu kendor. Jadi kita harus semangat di dalam Tuhan, rajin di dalam Tuhan. Baca firman Tuhannya nggak boleh ketinggalan, tidak boleh lupa berdoa, tidak boleh lupa untuk hal-hal yang rohani yang lain, misalkan hari Minggu, sekolah Minggu atau ke gereja dan sebagainya. Nah, jadi terus kerjakan bagian kita dengan. Yang ketiga, poin yang pertama adalah jangan sampai kita ada dalam kesombongan. Yang kedua, iblis itu ingin kita jatuh secara rohani. Dan yang ketiga, nah, poin terakhir yaitu jangan mencobai Tuhan alam. Ajarnya di Hakim-Hakim 16 ayat 20, Kak Sinta bisa baca. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Iya, Simpson merasa bahwa dia aman sekalipun berbuat dosa. Sekali, dua kali Tuhan memberikan kesempatan. Tapi pada titik tertentu, ketika dia masih berbuat dosa, dia mempermainkan Tuhan, Tuhan pun meninggalkan dia. Akhirnya apa? Dia tidak bisa melepaskan diri, dia ditangkap oleh musuhnya, matanya dicungkil dan sebagainya sampai dia uh, mati, merubuhkan apa itu bangunan yang ada di bangsa Filistin. Karena dia apa? Dia merasa bahwa oh masih baik-baik saja, oh aman-aman saja. Orang yang mempermainkan Tuhan sama saja mencoba itu. Sebab dia yakin ketika berdosa atau bersalah, Tuhan pasti mengampuni. Ya, kalau saya berbuat dosa lagi, Tuhan pasti mengampuni. Saya bersalah lagi, saya minta ampun, Tuhan ampun. Hati-hati. Tanpa kita sadari, iblis pun akan mudah untuk membujuk kita dengan berkata, tidak apa-apa berbuat dosa sedikit, nanti bertobat lagi. Kan diampuni. Nah, jangan sampai demikian. Ini yang disebut kita ini meremehkan Tuhan. Kita merasa tidak apa-apa, nanti bertobat. Hati-hati, kehidupan kita tidak lepas dari godaan, baik dari media sosial yang ada di internet, TikTok, IG, YouTube, WA, dan sebagainya. Hati-hati dengan mata kita, jangan sampai kita jatuh dalam situasi yang sama. Kalau kita berbuat salah atau berdosa, lalu bertobat, apakah diampuni? Selama kita hidup, kita pasti jatuh. Tapi kalau berdosa dalam hal yang sama, sengaja berdosa, bertobat lagi, ya satu kali Tuhan tidak percaya pada kita. Oleh karena itu, kalau godaan itu datang, kita berdoa sama Tuhan, berseru pada Tuhan. Tuhan minta tolong supaya saya tidak berdosa. Misalkan, sudah pernah saya beri contoh waktu yang lalu, di depan kita ada HP atau barang milik orang lain, atau dompet, dan kita tahu siapa yang punya. Kita bisa mengambilnya, tidak ada yang tahu. Tapi ketika ada situasi itu kan godaan. Kita berdoa, Tuhan minta kekuatan supaya saya tidak mengambil barang milik orang. Biasanya kalau sudah demikian, kita akan dihindarkan dari dosa. Tiba-tiba yang punya datang atau ada orang lain yang melihat, jadi kita tidak akan mengambil barang. Kalau Tuhan sudah menolong, kita akan terhindar dari situasi yang sama. Jadi untuk hari ini jangan mencobai Tuhan alam. Jangan kita jatuh pada situasi yang sama, terus minta ampun, jatuh lagi, dan sebagainya. Oke, ini yang menjadi pembelajaran kita mengenai pencobaan yang dialami Tuhan Yesus, yaitu jatuhkanlah diri. Jadi minta untuk berjaga-jaga. Jangan sampai menjatuhkan diri, meremehkan, dan membuat semuanya jadi berantakan dalam hidup kita. Nah, yang jadi sharing kita, sebelum kita akhiri, dalam situasi hidup kita, apakah kalian pernah mengalami yang namanya kesombongan? Kalau pernah, ceritakan dalam situasi apa kalian merasa sombong. Sombong itu merasa
Kalau enggak karena saya, ini enggak bisa. Atau merasa paling benar, atau merasa paling tinggi dari antara yang lain, merasa berjasa. Nah, saya pernah merasa sombong itu ketika salah satunya ketika saya memimpin persekutuan doa di SMA waktu saya masih sekolah. Nah, waktu saya masih sekolah, saya ketua persekutuan doa. Saya ini yang mempersiapkan semuanya mulai awal sampai yang lain datang, sampai pembicaranya saya mempersiapkan. Dan saya merasa kalau nggak ada saya, nggak jalan persekutuan doa itu. Saya yang ngerti segala sesuatu. Kalau nggak ada saya, nggak bisa. Satu kali saya dibuat sakit, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ke sekolah, tapi ternyata semuanya juga bisa ditangani sama teman. Dan saya merasa, oh, saya nggak boleh sombong. Karena kalau saya sombong, nanti ya Tuhan akan menghukum saya. Jadi itu salah satu contoh bahwa kita, bahwa saya ada dalam situasi yang sombong. Dan itu enggak. Nara, pernah mengalami dalam situasi apa kamu pernah merasa sombong? Mungkin waktu kerja kelompok. Waktu kerja kelompok, kerjakan apa itu? Hmm. Lupa. Sombongnya gimana, Nara? Hmm. Ya, kalau bukan aku yang ngerjain, ya nggak bakal bener. Kalau bukan Nara yang saya nggak bakal selesai. Ya itu contoh sombongnya. Nggak boleh. Satu kali kita akan merasa, bahwa sekalipun kita yang berbuat banyak, tapi ya ini untuk kebersamaan. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Meskipun kita yang berkeringat, yang keluar uang, atau yang banyak bekerja. Nggak apa-apa. Kak Cinta, pernah dalam situasi apa? Mengalami merasa, oh ini saya sedang sombong. Mungkin dulu sih pakai waktu ulangan, mau ulangan gitu, sok-sokan nggak belajar. Soalnya Hmm. ngerasa udah bisa, padahal yang lainnya belajar semua. Terus, tapi waktu ulangan bisa. Enggak, Loh, malah nggak bisa. Ya, karena merasa sudah sering bisa kali. duluan. Iya, Merasa sudah bisa, merasa sombong, nggak perlu belajar. Gampang. Ya, ternyata waktu mengerjakan bisa. Nah, itu jadi pembelajaran yang baik untuk kehidupan kita ke depannya, supaya kita mengandalkan Tuhan, dan yang kedua, kita mulai melibatkan orang lain juga. Jadi ini kerjasama semua. Dan yang ketiga juga, ya itu tadi belajar atau berjuang yang baik, berusaha yang baik. Oke, itu pembelajaran kita malam hari ini. Sinta tutup dalam doa, silakan. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa melakukan komsel lagi ya Tuhan pada hari ini. Berkati Pak Oki Tuhan yang sudah mengajarkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Nara dan Cinta. Terima kasih Pak.